Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi beranggapan bahwa tiap anak mempunyai 3 guru utama. Yang pertama ialah ibunya sendiri. Dialah yang membesarkannya dari lahir hingga disapih. Kemudian, peran pendidik diambil alih oleh ayahnya, hingga anak itu memasuki masa pubertas pada umur 12 sampai dengan 13 tahun. Pada usia itu, seorang anak mulai masuk dunia orang dewasa dan wajib hidup menurut ajaran Taurat. Kini gurunya ialah Taurat itu sendiri. Maka dari itu, pada umur-umur itu seorang anak diinisiasi dengan upacara sebagai bar mitzvah, ungkapan Aram yang artinya anak ajaran Taurat. Hingga kini, saudara saya terkasih, di kalangan orang-orang Yahudi, bar mitzvah adalah pesta terbesar bagi anak-anak dan orang tua mereka. Demikian juga dengan Yesus pasti mengalami pesta itu. Kemudian dia dapat ikut mendalami Taurat, dan karena itu ia tinggal di bait Allah bertanya jawab dengan para ahli agama. Saudara-saudari yang terkasih, di bait Allah ada kelompok-kelompok sekolah Taurat. Kita bayangkan Yesus berpindah-pindah mengikuti pelajaran dari kelompok yang satu ke kelompok yang berikutnya, sehingga terpisah dari orang tuanya. Yusuf dan Maria sendiri kiranya juga sibuk berbicara dengan para orang tua lain dan kenalan di situ. Mereka berpisah, dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika mereka pulang, dengan asumsi pasti anaknya juga pulang, dengan rombongannya ternyata tidak ada. Kembalilah Yosef dan Maria ke Yerusalem dan mendapati Yesus sedang bertanya jawab. Hal ini menunjukkan siapa dirinya. Anak Bapa yang selalu akan diam, mendengar, dan menjalankan kehendak Bapa.
sampai akhir hidupnya. Di situ juga pertama kalinya Yesus tampil berbicara. Perkataannya menjadi titik tolak untuk mulai mengenal siapa Dia itu. Ia merasa wajib menyibukkan diri dengan perkara-perkara Bapanya. Dan mulai saat itu, kehidupannya memang terpusat ke sana. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Bunda Maria yang fiatnya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yang jelas menjadikan kehendak Tuhan dasar dan tujuan hidupnya. Apakah dia tahu segala-galanya akan apa yang dialaminya? Tidak. Bahkan Maria menyimpan segala sesuatu yang dialaminya dalam hatinya. Artinya apa? Artinya bahwa Maria akan selalu memikirkannya berulang-ulang untuk semakin menemukan arti yang mendalam. Lalu tentang Yusuf, orang yang lurus hati, dia harus melindungi dan menyelamatkan keluarganya, mendidik Yesus sebagai seorang anak yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, dari semuanya itu sangat jelas mengapa keluarga Nazaret disebut keluarga kudus. Karena semua anggota keluarga mendasarkan hidup pada kehendak Bapa di sorga. Mereka hidup dengan selalu mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang diinginkan Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, kita dapat mengatakan bahwa Maria dan Yusuf adalah role models yang unggul. Bahkan mereka adalah penerima-penerima berkat-berkat luar biasa dari Allah. Akan tetapi, Allah juga ingin menawarkan perlindungannya dan berkatnya kepada semua keluarga di atas bumi ini. Dia mengundang semua keluarga untuk berbalik dan datang kepadanya agar dapat dibebaskan dari dosa dan diberikan perlindungan dari segala yang jahat di dalam dunia, khususnya kejahatan yang mengancam kesatuan dan persatuan keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, curahkanlah roh-Mu atas keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga kami dapat tumbuh berkembang sesuai dengan yang Kau kehendaki, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.